Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Taufikri dengan NIM 231021 1210121. Di sini saya akan membawakan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang diampu oleh dosen Pak Arisandi. Oke, pertanyaan pertama ialah jelaskan konsep otonomi daerah dan bagaimana penerapannya. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Artinya, wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. Lalu, untuk cara-cara penerapannya sendiri antara lain, yang pertama ialah desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang terbagi menjadi teritorial, fungsional, dan administratif. Lalu yang kedua ialah dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga ialah tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melakukan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Lalu berikutnya untuk pertanyaan kedua ialah apa saja prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Yang pertama ada prinsip akuntabilitas, yaitu penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan dampak yang ditimbulkan. Yang kedua adalah prinsip efisiensi. Pembagian urusan pemerintahan daerah harus efisien. Yang ketiga adalah prinsip eksternalitas. Penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul. Yang terakhir ialah prinsip kepentingan strategis. Penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, dan lain-lain. Lalu untuk pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 3 tantangan utamanya ialah yang pertama, keterbatasan sumber daya. Pemerintah daerah seringkali mengalami keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Walaupun negara kita kaya akan SDA, akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan SDM yang mumpuni. Akibatnya, seringkali menghadapi tantangan ketika melaksanakan otonomi daerahnya atau kebijakannya. Yang kedua adalah primordialisme dan dinasti politik. Faktor etnisme dan dinasti politik dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan para penguasa seringkali menginginkan kursi pemerintahan tetap dipegang oleh dirinya atau orang terdekatnya yang mengakibatkan terjadinya kekurangan komunikasi ketika melaksanakan otonomi daerah. Yang terakhir ialah adanya potensi konflik antar daerah yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam pelaksanaan daerahnya. Lalu pertanyaan yang keempat ialah berikan contoh kasus yang menunjukkan konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jelaskan penyebab dan penyelesaian kasus tersebut. Oke, di sini saya akan membahas kasus yang ada di Pulau Papua. Dikarenakan pemerintah daerah yang seringkali dianak-tirikan dan kurangnya edukasi dari pusat agar daerah dapat memiliki SDM yang mumpuni, para pemimpin daerah di Papua sempat berkonflik dengan pusat. Pada akhirnya, konflik tersebut diselesaikan dengan membuat Papua menjadi daerah otonomi khusus dan memberikan bantuan uang terpisah yang bertujuan untuk pengembangan SDM Papua, serta mengirimkan para ahli dari pusat untuk membantu pengembangan di daerah sana. Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, infrastruktur Papua sangat dikembangkan sehingga mereka bisa sejahtera yang hasilnya bisa dilihat saat ini.